Sejarah manusia tidak hanya dipenuhi oleh kisah kemenangan, penaklukan dan kejayaan. Di balik itu semua, ada kisah yang jauh lebih sunyi, tetapi jauh lebih penting. Kisah tentang runtuhnya peradaban. Kota-kota yang dulu ramai kini tinggal puing. Bangsa-bangsa besar yang pernah menguasai dunia, kini hanya nama dalam buku sejarah. Jared Diamond, melalui bukunya Collapse, mengajak kita melihat bahwa kejatuhan itu bukan sekadar takdir, melainkan hasil dari keputusan manusia sendiri. Diamond membuka bukunya dengan satu pertanyaan yang tampak sederhana, tetapi sangat mengganggu. Jika suatu masyarakat tahu bahwa tindakannya akan merusak masa depan, mengapa mereka tetap melakukannya? Mengapa mereka terus menebang hutan, menguras tanah, dan mengabaikan tanda-tanda bahaya yang semakin jelas? Jawabannya, bukan karena mereka bodoh atau tidak tahu. Dalam banyak kasus, mereka justru tahu persis apa yang sedang terjadi. Masalahnya adalah, manusia tidak selalu rasional. Kita cenderung memikirkan hari ini, bukan puluhan atau ratusan tahun ke depan. Ancaman jangka panjang terasa jauh, sementara keuntungan jangka pendek terasa nyata. Dan ketika keputusan penting berada di tangan segelintir elit, masalah ini menjadi semakin parah. Para penguasa sering hidup aman, jauh dari dampak langsung kerusakan. Saat tanah mulai tandus dan panen gagal, rakyatlah yang pertama merasakan penderitaan. Bukan mereka yang membuat keputusan. Selama kekuasaan, kekayaan dan kenyamanan masih bisa dinikmati hari ini, masa depan sering dianggap sebagai urusan nanti. Akibatnya, peringatan diabaikan, masalah dibiarkan, dan keputusan sulit terus ditunda. Sampai akhirnya, krisis datang ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar. Salah satu contoh paling terkenal adalah Pulau Paskah. Ribuan tahun lalu, pulau ini bukanlah tempat tandus seperti sekarang. Ia hijau, subur, dan dipenuhi hutan besar. Masyarakatnya terorganisir, memiliki sistem kepercayaan yang kuat, dan mampu membangun patung-patung batu raksasa yang mengagumkan. Namun semua itu membutuhkan sumber daya, terutama kayu. Pohon-pohon ditebang untuk membuat perahu, rumah, dan untuk memindahkan patung-patung tersebut. Awalnya, tidak ada yang terasa salah. Hutan masih luas, kayu masih tersedia. Tetapi sedikit demi sedikit, jumlah pohon berkurang. Hingga suatu hari, hutan benar-benar habis. Tanpa pohon, tanah tidak lagi subur. Pertanian menurun. Lebih buruk lagi, tanpa kayu, mereka tidak bisa membuat perahu. Artinya, mereka kehilangan akses ke laut. Padahal laut adalah sumber makanan penting. Kelaparan pun datang. Ketegangan sosial meningkat. Konflik dan perang saudara pecah. Peradaban Pulau Paskah runtuh, bukan karena musuh dari luar, tetapi karena mereka menghancurkan lingkungan yang menopang hidup mereka sendiri. Kisah yang sama, dengan wajah yang berbeda, terjadi pada bangsa Maya. Bangsa ini adalah simbol kecanggihan peradaban kuno. Mereka membangun kota-kota besar dengan piramida megah, memiliki pengetahuan luar biasa tentang astronomi, dan menciptakan kalender yang sangat presisi. Namun, kejayaan ini menuntut sumber daya besar. Hutan ditebang untuk membuka lahan pertanian, tanah dipaksa terus menghasilkan makanan untuk populasi yang semakin padat. Ketika kekeringan datang, sistem pertanian mereka mulai goyah. Alih-alih beradaptasi, para elit Maya tetap mempertahankan pola lama. Mereka terus membangun monumen sebagai simbol kekuasaan dan terus terlibat dalam peperangan antar kota. Tekanan terhadap rakyat semakin besar. Perlahan, kota-kota mulai ditinggalkan. Populasi menurun drastis. Dan peradaban yang pernah begitu maju pun runtuh, bukan karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena kegagalan mengambil keputusan yang tepat pada waktunya. Di wilayah Amerika Barat Daya, bangsa Onosasi hidup di lingkungan yang keras sejak awal. Air terbatas. Tanah tidak selalu subur. Mereka membangun sistem pertanian dan pemukiman yang disesuaikan dengan kondisi alam. Namun sistem ini sangat rapuh. Ketika iklim berubah dan kekeringan semakin sering terjadi, keseimbangan itu runtuh.
Tidak ada cukup ruang untuk kesalahan, sistem sosial kolaps, pemukiman ditinggalkan, dan masyarakat Anasazi menghilang dari wilayah tersebut. Salah satu kisah paling menarik dalam buku Collapse adalah tentang Viking di Greenland. Viking dikenal sebagai pelaut tangguh dan penjelajah hebat. Mereka berhasil mencapai Greenland dan mendirikan koloni di sana. Namun keberanian saja tidak cukup. Mereka membawa serta cara hidup Eropa yang tidak cocok dengan lingkungan Greenland. Mereka bersikeras beternak sapi dan domba, meskipun iklimnya terlalu dingin dan tanahnya tidak mendukung. Mereka juga menolak memanfaatkan ikan sebagai sumber makanan utama. Padahal, laut di sekitar mereka sangat kaya. Di sekitar mereka, bangsa Inuit telah lama hidup dengan cara yang jauh lebih sesuai dengan alam setempat. Mereka berburu laut, memanfaatkan setiap sumber daya dengan efisien, dan tahu bagaimana bertahan di iklim ekstrem. Namun Viking mengabaikan pengetahuan ini. Budaya mereka menjadi penghalang untuk berubah. Ketika kondisi memburuk dan sumber daya menipis, koloni Viking mengalami kelaparan dan akhirnya punah. Dari sini, Diamond menyampaikan pesan yang tajam. Budaya bisa menjadi penjara intelektual yang membuat manusia menolak beradaptasi, bahkan ketika hidup mereka bergantung padanya. Namun Diamond juga menegaskan bahwa tidak semua masyarakat berakhir dengan kehancuran. Jepang pada era Tokugawa adalah contoh bagaimana sebuah peradaban bisa bertahan dengan mengambil keputusan sulit. Pada suatu masa, Jepang mengalami deforestasi parah akibat penebangan berlebihan. Jika dibiarkan, kerusakan ini akan menghancurkan fondasi ekonomi dan sosial mereka. Namun para penguasa memilih bertindak. Penebangan kayu diatur secara ketat, reboisasi dilakukan, dan pertumbuhan penduduk dikendalikan. Keputusan ini tidak mudah dan membutuhkan disiplin tinggi, tetapi hasilnya jelas. Hutan pulih dan masyarakat Jepang bertahan selama berabad-abad. Contoh lain datang dari Tikopia, sebuah pulau kecil di Pasifik dengan sumber daya yang sangat terbatas. Penduduk Tikopia memahami bahwa alam mereka tidak mampu menopang populasi yang terus bertambah. Mereka mengambil keputusan ekstrem, seperti membatasi kelahiran dan mengelola pertanian secara berkelanjutan. Keputusan ini menuntut pengorbanan besar, tetapi berhasil menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tikopia tidak runtuh, justru karena mereka berani membatasi diri. Di bagian akhir bukunya, Jared Diamond mengajak kita melihat dunia modern. Ia menegaskan bahwa manusia hari ini tidak lebih pintar daripada orang Maya, Viking, atau penduduk Pulau Paskah. Kita mungkin memiliki teknologi yang jauh lebih canggih, tetapi cara berpikir kita seringkali sama. Dunia saat ini menghadapi perubahan iklim, krisis air, kerusakan tanah, dan ketimpangan besar antara elit dan rakyat. Banyak keputusan penting masih didorong oleh keuntungan jangka pendek, sementara dampak jangka panjang diabaikan. Pesan utama Collapse sangat jelas dan terasa semakin relevan. Peradaban tidak runtuh karena kebodohan, melainkan karena kegagalan mengambil keputusan sulit pada waktu yang tepat. Manusia cenderung memilih kenyamanan hari ini dan percaya bahwa masa depan akan baik-baik saja dengan sendirinya. Namun sejarah telah menunjukkan berkali-kali bahwa harapan itu sering keliru. Jika kita tidak belajar dari kisah-kisah ini, kita mungkin hanya akan mengulang kesalahan yang sama dengan skala yang jauh lebih besar.